Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 3 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pertemuan lanjutan, Aliansi tegaskan penolakan tambang di Negeri Haya dan Kei Besar. Aliansi Baku Jaga Tanah kembali melangsungkan pertemuan dengan beberapa pejabat terkait di pemerintah Provinsi Maluku, Selasa 2 September 2025. Mereka membahas tindak lanjut dari 4 poin kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya pada aksi di kantor Gubernur Maluku, Rabu 27 Agustus 2025 lalu. Pertemuan ini berlangsung di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM TSP Maluku Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Maluku, dipimpin langsung Asisten 2 Setda Maluku, Kasrul Selang. Tak lupa dari pihak pemerintah negeri Haya, yakni pejabat desa Nasir Kurdin dan pihak PT Waragonda juga turut hadir. Ditemui tribunamon.com, Fadli Pane, perwakilan aliansi sekaligus kuasa hukum dalam perkara PT Waragonda, bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari janji yang telah dibuat bersama Kasrul Selang, mewakilinya pemerintah provinsi di kantor Gubernur Maluku. Dengan harapan tuntutan yang mereka bawa dapat diakomodasi pihak berkepentingan. Sementara itu, pejabat negeri Haya berharap bahwa masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam proses ini. Sebagaimana diketahui, aksi damai yang dilakukan pekan lalu melahirkan 4 poin kesepakatan bersama antara massa aksi dan pemerintah Provinsi Maluku. Kesepakatan itu resmi ditandatangani di atas meterai 10.000. Poin itu diantaranya ialah 1. Segera cabut izin PT Waragonda Minerals Pratama dari Pulau Seram. 2. Bebaskan Ardi dan Hussein, 2 pemuda adat Haya penjaga ruang hidup yang ditahan. 3. Membentuk tim independen untuk investigasi operasi PT Waragonda. 4. Selanjutnya tim ini akan melakukan investigasi mendalam di Maluku. Asisten 2 bahwa akan diadakan pertemuan tanggal 2 untuk guna membahas hal-hal terkait dengan penolakan terhadap perusahaan PT Waragonda, kemudian bebaskan Ardi dari jerat hukum dan tolak PT Batu Licin yang ada di Kepulauan Kei. Jadi ini hari kami sudah datang bersama aliansi untuk melakukan audiensi atau diskusi bersama terkait dengan item-item atau poin-poin yang kami tuntut pada tanggal 27. Sudah pasti bahwa kami berharap agar PT Waragonda ini dicabut izinnya. Yang kedua, bebaskan Ari dari tuntutan pidana. Pada prinsipnya bahwa apa yang kita lakukan saat ini, yang pada akhirnya dia kembali ke masyarakat yang bisa menghasilkan sesuatu kepada masyarakat dan untuk kembali ke masyarakat. Alhamdulillah, puji Tuhan, ketua hari ini ketemu sesuai kesepakatan ketua kemarin beberapa hari lalu. Ketua ketemu dari aliansi Maluku sudah menghadiri ini, sekaligus nanti kita akan mendengar kemudian yang hadir Gubernur Maluku. Nah, apa yang kemudian perlu disampaikan kepada Baku adalah itu yang membawa Baku ini di depan. Orang-orang yang hari ini harus Jangan diam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, puji Tuhan, ketua hari ini ketemu sesuai kesepakatan ketua kemarin beberapa hari lalu. Ketua dari Aliansi Maluku sudah menghadiri ini, sekaligus nanti kita akan mendengar kemudian yang hadir. Adanya Gubernur Maluku. Nah, apa yang kemudian perlu disampaikan kepada Pak Guru adalah itu yang Bapak Ibu punya di depan. Orang-orang yang hari ini hadir di sini bukan hanya dari saya. Terakhir PKW yang pertama ini ada di Pulau Seram. Pertanyaannya begini. Aliansi Baku Jaga Tanah gelar Malam Seribu Lilin untuk korban pelanggaran HAM, konsolidasi aksi massa. Aliansi Baku Jaga Tanah menggelar aksi Seribu Lilin untuk korban pelanggaran HAM pasca demonstrasi serempak di Indonesia. Aksi solidaritas kemanusiaan ini berlangsung di Bundaran Patung Leimena, Desa Poka, Kota Ambon, Selasa 2 September 2025. Dimulai dengan refleksi sejumlah kasus, diantaranya penolakan tambang di Negeri Haya, Maluku Tengah, dan juga polemik tambang di Maluku Tenggara. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar bebas dan puncak acara pembakaran lilin sekaligus penggalangan dana. Kepada tribunambon.com, Koordinator Aliansi Harti menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk konsolidasi kembali rencana demonstrasi lanjutan advokasi persoalan di Negeri Haya dan Maluku Tenggara. Dana yang digalang itu akan digunakan untuk keperluan aksi yang direncanakan pada Kamis 4 September 2025 esok. Dirinya berharap perampasan ruang hidup yang terjadi di Maluku terhadap masyarakat harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, kekecewaan mendalam disuarakan Aliansi Baku Jaga Tanah saat pertemuan lanjutan membahas polemik pertambangan di Negeri Haya, Maluku Tengah dan Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Pasalnya, pertemuan yang dijanjikan akan menghadirkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa justru berlangsung tanpa kehadiran beliau. Pertemuan ini berlangsung di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, Senin 2 September 2025. Kecewa, aliansi pun akan menggelar aksi massa besar-besaran di kantor gubernur. Baik, kawan-kawan. Jadi Pembakaran lilin pada malam hari ini sebagai bahwasannya visi kita, negara kita, bangsa kita, perampasan ruang hidup yang terjadi di wilayah kita, Maluku, khususnya ada di Haya, tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, saya minta untuk teman-teman, kita menemukan kepala sejenak, kita mengingat begitu kawan-kawan, mari kita kepala sejenak, kita membacakan doa-doa, kita membacakan harapan dan syair-syair. Dimulai.
Informasi lainnya, Tribuners, kibarkan bendera One Piece, masa aksi akurat di Masohi mulai kumpul untuk demo. Masa aksi Aliansi Kekuasaan Rakyat atau Akurat yang terdiri dari gabungan OKP, LSM, dan 3 badan eksekutif mahasiswa atau BEM dari Universitas Dr. Djarwati Helu mulai berkumpul di depan Pasar Tingkat Binaya Masohi, Maluku Tengah, Rabu 3 September 2025, sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pantauan tribunambon.com di lokasi aksi massa berkumpul dan mengenakan atribut organisasi. Mereka juga membawa bendera masing-masing lembaga dan 1 bendera One Piece turut dikibarkan. Masa aksi ini tergabung dari pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Universitas Dr. Djarwati Helu, Liga Mahasiswa untuk Demokrasi atau LMND, BEM Fakultas Administrasi Negara, BEM Hukum, BEM Sains dari Universitas Dr. Djarwati Helu, serta LSM Pemuda Peduli Rakyat atau PAPERA. Mereka menyuarakan sejumlah isu nasional dan isu lokal di kabupaten bertajuk Bumi Pamahanu Nusa ini. Sejumlah isu nasional yang disuarakan diantaranya tolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, sahkan RUU perampasan aset, dan bebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan di seluruh Indonesia. Di sisi lain, masa aksi juga meminta menyelesaikan sejumlah persoalan di Maluku Tengah, di antaranya persoalan di bidang kesehatan dan pendidikan, permasalahan Pasar Binaya Masohi, persoalan PT Waragonda, dan meminta penyelesaian masalah masyarakat yang terdampak konflik horizontal. Mewakili BEM Hukum Unijar, Nazaruddin Lawamitak memulai orasi dengan menyoalkan permasalahan di RSUD Masohi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, pers yang telah mengawal aksi massa demi terwujudnya demokrasi yang baik. Kepada masyarakat, ia meminta doa dan restu atas perjuangan kemanusiaan dan keterpanggilan hati nurani guna menyuarakan persoalan yang santer terjadi. Menjadi keresahan Bapak Ibu, menjadi kewenangan dan kebijakan rumah sakit ditanggung oleh keluarga atau pasien Indonesia Bapak Ibu. Itu ringan. Secara hormat, secara kehormatan, secara kemanusiaan, hormat kepada seluruh kebenaran, hormat kepada Republik Indonesia, bahwa saya mengatakan dengan hormat, secara kemanusiaan, secara responsabilitas kita untuk sama-sama bagaimana kita selaku warga, kita selaku mahasiswa, kita selaku anak muda, kita selaku rakyat yang menyuarakan kemanusiaan di Kabupaten Maluku Tengah, Bapak. Daripada penyatuan mengembali pada anak, penyatuan memakai menyatu hukum, penyatuan memperoleh menjadi pembangkang yang tinggi dan besar dengan Tuhan bersama. Kami berdiri, akan lagi dan baik kota. Abang-abang tukang beca dan seluruh masyarakat yang hari ini sedang beraktivitas di depan Pasar Tingkat Binaya Masohi. Hari ini kami dari Aliansi Kekuasaan Rakyat hari ini menjadi keresahan Bapak Ibu, menjadi kewenangan dan Dari Maluku Tengah kita ke Seram bagian timur, Tribuners. Warga dan nama SBT ancam demonstrasi besar-besaran di Bula, tolak pelantikan pejabat baru. Keputusan Bupati Fahri Husni Al-Katiri untuk menandatangani surat keputusan atau SK pelantikan pejabat baru negeri dan nama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT, memicu gelombang perlawanan dari masyarakat adat. Pasalnya, rencana pergantian ini dilakukan tanpa sepengetahuan publik dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru dan merusak tatanan adat.
Hal ini ditegaskan Hasanuddin Rumford bersama sejumlah warga setempat dalam video pernyataan sikapnya di kantor desa mereka Selasa 2 September 2025. Rumford menegaskan pihaknya maupun warga setempat yang berdomisili di Bula telah menyerukan seluruh masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi perlawanan ini dimulai dengan perintah kepada seluruh masyarakat untuk memblokade kantor desa. Hal ini sebagai respons terhadap isu yang beredar luas di tengah masyarakat. Rencana aksi tersebut bakal digelar pada beberapa oknum yang terlibat dalam pergantian pejabat itu. Nama-nama seperti Husin Rumadan hingga Umar Gazam bakal jadi sasaran amukan warga. Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak ingin dijajah hingga mengorbankan masyarakat. Mereka menyetujui jika pelantikan dilakukan di desa-desa pemekaran seperti Desa Walantenga atau Tarwi. Namun untuk desa adat seperti Danama, masyarakat menolak keras adanya pelantikan pejabat di luar garis keturunan. Bupati hari ini telah mentandatangani 1 buah SK pejabat baru yang nanti munculnya di negeri ini. Pejabat yang dilantik dan ditandatangan, masyarakat satu pun tidak tahu. Tiba-tiba muncul sebuah postingan dan sebuah isu beredar di Kota Bula. Bupati mau lantik pejabat, maka seluruh mata rumah diperintahkan oleh kelompok anak-anak yang ada berdomisili Kota Bula datang ke kantor desa, dan besok kita demo di Kilan Ramadan punya rumah, langsung ke Umar Gazam dan sekaligus ke Panggung. Kalau memang bupati tidak respon, maka negeri ini tetap akan bertumpah darah. Ini serius. Kita serius, kita tidak pernah, kita tidak suka lagi dijajah kembali. Aksi di Balai Kota Tual, pendemo serahkan 7 poin tuntutan. Aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Tual, Provinsi Maluku berlangsung tertib dan kondusif. Selasa 2 September 2025, masa aksi unjuk rasa dari OKP Cipayung menggugat bersama BEM Setia Darul Rahman Tual tiba sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Awalnya mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Tual dan dilanjutkan di kantor Wali Kota Tual. Pantauan tribunambon.com, masa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan serta berorasi secara bergantian di depan gerbang kantor Wali Kota Tual. Sementara aparat gabungan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja nampak memberikan pengamanan maksimal di sisi gerbang kantor Wali Kota. Selang penyampaian orasi, masa aksi yang terdiri dari HMI, KAMI, IMM, dan BEM Setia Darul Rahman ditemui Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, diantaranya Kapolres Tual, AKBP Adrian Tuuk. Setelah mendengar tuntutan yang dilayangkan masa aksi, untuk dapat berdialog secara langsung, Rumrah menyepakati dengan menerima langsung di ruang rapat. Dalam aksinya mereka menyampaikan 7 tuntutan, terdiri dari 4 tuntutan nasional dan 3 tuntutan lokal. Ketua Cabang HMI Tual Malra Hadi Sofian Retop menuturkan, tahanan masa aksi nasional harus segera dibebaskan serta usut tuntas setiap pelanggaran HAM.
Sementara tuntutan lokal yang dilayangkan yakni mendesak Wali Kota Tual agar segera melakukan pemindahan lokasi pasar murah di wilayah pedesaan yang jauh dari akses pasar umum dan atau pulau-pulau. Sekaligus aksi hari ini ingin menyampaikan agar Pemkot Tual melakukan koordinasi dari pemerintah daerah kepada pihak Pertamina untuk menambahkan 1 lokal SPBU pada wilayah Kota Tual. Atas tuntutan yang diberikan masa aksi, Rumra mengucapkan terima kasih dan berharap ruang diskusi antara Pemkot Tual dan OKP Cipayung tetap terbuka. Selanjutnya masa aksi kemudian melanjutkan aksinya di DPRD Kota Tual. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam salve. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sungguh kami hormati. Keberadaan kami di sini, bagaimana yang sudah disampaikan terdahulu oleh pimpinan OKP Cipayung yang diwakili Ketua HMI tadi, kemudian IMM dan saya di sini mewakili pengurus daerah Kesatuan Aksi Aspirasi Masyarakat yang kemudian selama beberapa bulan terakhir ini sedang mengalami gejolak yang cukup luar biasa. Keberadaan melihat kondisi daerah Kota Tual yang hampir beberapa bulan ini sudah mengalami gejolak. Bapak Wakil Wali Kota untuk menjemput kita masuk ke dalam barisan, harap rapatkan barisan, kita siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sudah berhubung, sudah ada Wakil Wali Kota Tual yang akan menjemput kami masuk ke dalam untuk aksi provokasi dan kekerasan. Itu mungkin dari kami, Pak. Masih dari Maluku Tenggara, Tribuners ditantang temui pendemo, Ketua DPRD Tual tegaskan tak alergi kritikan. Ketua DPRD Kota Tual, Aisyah Renhuat, menegaskan tidak alergi terhadap kritikan dan masukan yang dilayangkan oleh masyarakat maupun aksi massa. Penegasan tersebut disampaikan menyambut tantangan tatap muka langsung dari OKP Cipayung menggugat dan BEM Setia Darul Rahman yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tual Selasa 2 September 2025. Masa yang terdiri dari HMI, kami, IMM, dan BEM Setia Darul Rahman tersebut menyuarakan tuntutan terkait sejumlah isu dari nasional hingga lokal. Aksi yang sempat memanas imbas dari molornya pimpinan dan anggota DPRD untuk menemui massa ini akhirnya cair setelah ada permintaan maaf dari Renhuat selaku Ketua DPRD Tual yang menerima aksi massa dengan lesehan di bawah terik matahari. Renhuat mengawali pertemuan dengan ucapan salam dan rasa bangga karena aksi yang dilakukan berjalan tertib dan kondusif tanpa ada anarkisme. Renhuat juga menegaskan bahwa lembaga DPRD tidak anti terhadap kritikan dari elemen masyarakat maupun organisasi mahasiswa. Namun sebaiknya menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan cara yang santun, tertib, dan menghormati aturan hukum. Dirinya juga mengajak massa aksi untuk dapat melestarikan budaya Kei, yakni Fanganan dan Ain ni Ain. Dirinya juga bersyukur atas kepedulian generasi muda terhadap isu-isu kebangsaan di Indonesia. Aksi massa diakhiri dengan penyerahan tuntutan oleh OKP Cipayung menggugat dan BEM Setia Darul Rahman kepada ketua dan anggota DPRD Kota Tual. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Saya hormati, saya cintai, saya banggakan adik-adik saya, anak masyarakat Kota Tual. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi dan sedikit-sedikitnya kepada adik-adik. Jam berapa, Pak?
Perlu kalau ada semua anggota DPRD 20.000 itu semua keluar. Betul sih bos, yang mereka tuh pengen ketemu di tengah-tengah masyarakat untuk masyarakat tahu alasan apa sampai sedemikian. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bentuk mahasiswa baru yang religius dan berintegritas, Unikbo gelar pesantren kilat. Universitas Ikraburu atau Unikbo menggelar kegiatan pesantren kilat atau Paskil bagi 307 mahasiswa baru. Berlangsung di Aula Abdurrahman Tukuboya, kegiatan ini mengusung tema mewujudkan generasi digital yang unggul, religius, berintegritas, dan berakhlakul karimah. Kegiatan ini juga akan dilangsungkan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 2 hingga 4 September 2025. Pantauan tribunabon.com pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, Selasa 2 September 2025. Seluruh mahasiswa baru menggunakan pakaian hitam dan putih, serta memakai pita merah putih di kepala. Para mahasiswa baru yang mengikuti pesantren kilat ini akan menerima materi kebangsaan, keagamaan, pengembangan diri, hingga tata kelola perguruan tinggi. Kapolres Buru yang diwakili Kasat Intelkam AKP Ardiansyah menyampaikan materi tentang sejarah, definisi, makna, dan nilai dasar wawasan kebangsaan. Sedangkan Dandim Buru yang diwakili Letnan Infanteri Muhammad Riyadi membawakan materi 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Dr. Muhammad Sehol yang juga Rektor Unikbo memberikan paparan mengenai visi misi universitas, ciri khas kampus, serta implementasinya dalam kurikulum dan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, Ismiran Watihelu sebagai Ketua Yayasan Muslim Buru menyampaikan peran yayasan dalam pengembangan tata kelola perguruan tinggi. Sejumlah pemateri lain juga mengisi kegiatan, diantaranya Iskandar Ahmad dengan tema peran agama dalam memperkuat kebangsaan, Dr. Saidna Zulfika bin Tahir mengenai pengembangan karir lulusan dan dinamika keislaman di era digital, serta Haji Lafata yang membawakan materi moderasi beragama. Selain itu turut hadir narasumber seperti Jufri Laitupa, Manajemen Tata Kelola Keuangan, Hasanuddin Tinggapi, Pendidikan Karakter Islami, Ketua MUI Kabupaten Buru, Esensi Akhlakul Karimah terhadap generasi milenial, Kepala BNN Cabang Namlea, Sosialisasi Bahaya Narkoba, hingga Siti Hajar Loilatu yang memaparkan Permen nomor 55 tahun 2024 tentang PPKS. Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah kolbiyah oleh Salim, serta pengenalan BEM Unikbo oleh Panitia Paskil. Rektor Unikbo Dr. Muhammad Sehol menyatakan pentingnya kegiatan ini bagi mahasiswa baru. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, pesantren kilat Unikbo diharapkan mampu melahirkan generasi muda Buru yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas. Ya, selanjutnya untuk tidak mengurangi baca. Baik, adik-adik tolong persiapkan pena, buku, karena materi sangat penting untuk
kita simak bersama. Saya kemudian dengan hormat Pak Dr. Musawir. Materi ini sangat penting bagi adik-adik, bagi kita semua, terkait dengan bagaimana Universitas Ikrabur itu berada di. Jadi kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ikrabur untuk mengambil tempat Bapak Dr. Muhammad Syekh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan Benar informasi dari Pulau Buru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato.